Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Diva dengan NIM 120.118.0415 dari kelas T4208. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 UAS Statistika Industri. Oke, untuk nomor 1, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi tabel ini itu berisi tentang keuntungan tahunan per karyawan. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Oke, yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. H1 setidaknya satu tanda sama dengan tidak berlaku. Jadi tanda sama dengan ini tidak berlaku, setidaknya satu, bisa dua-duanya. Atau tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Selanjutnya nomor 3, atau selanjutnya statistik uji. F sama dengan MSK per MSE. MSK ini SSK per K-1. Lalu MSE-nya ada SSE per KN-1. SSK ini adalah jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan K-1. K itu adalah jumlah perlakuan, atau di sini 3 ya perlakuannya. 1, 2, 3. Lalu SSE itu jumlah kuadrat error per K. K itu perlakuan yang tadi 3. N-1, N itu adalah jumlah sampel. Atau 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi barisan 5, jadi N 5. Oke. Lalu dari komposisi, SST sama dengan SSK ditambah SSE. Nah, ini saya sudah melampirkan tabel ini ya, tabel ini tapi sudah ditambah dengan total dengan rataan. Total ini di sini merupakan total yang sebaris ini. Jadi total baris 1 adalah cuma total di baris 1. Lalu total yang kedua ini jadi total yang baris 2, dan begitu seterusnya, ini baris 3, baris 4, dan baris 5. Lalu ada total yang keseluruhan, jadi ini total seluruh sampel. Total dari sini atau total seluruh sampel. Di sini ada rataan, di sini juga rataan dari baris pertama. Ini rataan ini dari rataan baris kedua. Dan begitu seterusnya, ini baris 3, baris 4, dan baris 5. Dan ini adalah rataan keseluruhan. Rataan dari seluruh sampel. Oke, selanjutnya SST atau jumlah kuadrat total. Rumusnya itu di sini sigma K I 91 sigma N J 91, di mana Y I J kuadrat dikurangi Y kuadrat per N besar. Y I J kuadrat ini di sini adalah jumlah kuadrat sampel. Jadi caranya itu dari 49,1 dikuadratkan, dijumlahkan dengan 55,6 dikuadratkan, lalu tambah dengan 39 dikuadratkan sampai 15,8. Jadi ini 4,91 kuadrat, 55,6 kuadrat dijumlahkan dengan 39, 43,4, 25 dikuadratkan semua, lalu sampai 15,8 kuadrat. Dikurangi dengan Y kuadrat. Y itu adalah jumlah sampel total yang ini. Dikuadratkan dibagi N. N-nya itu jumlah seluruh sampel. Yaitu di sini sampelnya totalnya 15, ya, ke kanannya ada 3, kolomnya ada 3, barisnya ada 5, jadi 15 sampel. Hasil perhitungannya di sini 1925,557. Itu untuk SST. Selanjutnya kita mencari SSK. Rumus SSK di sini sigma K I sama dengan 1 Y kuadrat per N kecil dikurangi Y kuadrat per N besar. Y kuadrat di sini adalah total yang ini ya.
Jadi sama seperti tadi, caranya itu dikuadratkan lalu dijumlahkan, kuadratkan jumlah, kuadratkan jumlah. Jadi 143,7 dikuadratkan dijumlahkan dengan 105,7 dikuadratkan dijumlahkan dengan 85 kuadrat, dan begitu terus sampai 93,6 di sini. Dibagi dengan yang kecil tadi jumlah sampel ya, ada 5. Lalu ya kuadrat tadi seperti yang ini ya, 518,2 kuadrat ini dibagi dengan 15 tadi, N besar jumlah total seluruh sampel ada berapa, 15. Hasil perhitungannya 418,137 untuk SSK. Selanjutnya SSE ini jumlah kuadrat error. Cara nyarinya itu SST dikurangi SSK, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. 1925,557 dikurangi 418,137, hasilnya 1007,42. Selanjutnya di sini ada tabel ANOVA, sumber variansi, perlakuan, kesalahan, dan totalnya. Di sini kita ngisi jumlah kuadrat untuk perlakuan. Jadi ini SSK kita isi aja di sini yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu di sini ada jumlah kuadrat untuk kesalahan atau error, jadi SSE itu yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu ada derajat bebas. Nah ini derajat bebas ini 3 min 1 sama dengan 2. Nah 3 nya itu dari K perlakuan, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk derajat bebas kesalahannya sendiri itu cara nyarinya itu K, ini N, 5 itu N ya, min 1 sama dengan 12. Oh iya, lupa, untuk yang total, jadi ini SST, jumlah kuadrat total SST yang sudah kita cari sebelumnya, ini kita masukin aja 1925,557. Untuk nyari derajat bebas totalnya, ini K dikali N, terus dikurangi 1, sekarang 14. Untuk rataan kuadrat itu atau MSK ya. MSK ini cara mencarinya adalah yang di awal ya, SSK dibagi dengan K min 1. Jadi SSK ini dibagi ini, jadi 418,137 dibagi dengan 2, hasilnya 209,069. Selanjutnya ini MSE, rataan kuadrat error atau kesalahan. Cara nyari itu yang tadi yang awal, SSE dibagi dengan K N min 1, atau ini SSE ini dibagi dengan ini 12, 125,618. Lalu ada MST ini SST jumlah kuadrat total dibagi dengan derajat bebas total, ini K dikali N min 1 sama dengan 14, jadi 1925,557 dibagi 14, hasilnya 137,54. Untuk hitung di sini cara mencarinya adalah MSK dibagi dengan MSE, hasilnya di sini 1,664. Selanjutnya menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Nah ini seperti pada soal alfa atau taraf nyatanya 0,05. Lalu ini derajat bebas pembilang atau V1 itu kita dapat dari perlakuan, jadi sama dengan 2. Lalu derajat bebas penyebut atau V2 kita dapat dari kesalahan sama dengan 12. Lalu dari tabel F diperoleh F 0,05, 2, 12 itu 3,89 ya, itu dari sini. F 0,5, V1 nya 2, V2 nya 12, ini ya 3,89. Lanjut, tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 3,89. Tidak tolak H0 jika F kurang dari 3,89. Lalu ternyata F sama dengan 1,664 kurang dari 3,89, sehingga tidak tolak H0. F nya itu ya, F hitung ini ya,
Atau 1,664 kurang dari 3,9. Jadi kesimpulannya, pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing ketiga jenis perusahaan. Hal ini juga berarti tidak terdapat perbedaan keuntungan tahunan karyawan di masing-masing perusahaan. Oke, sekian untuk nomor 1. Apabila kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.